Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 380. Tok tok tok. Xie Hao mengetuk pintu dan memberitahu mereka bahwa para tetua akan pergi. Mereka harus keluar untuk mengantar mereka keluar. Xie Guobang, Xie Guoliang, dan semua orang di mansion sangat sibuk. Mereka tidak punya waktu untuk tinggal lama di sana. Pada pukul 19.30, mereka semua mulai berangkat, dan hanya Li Fen yang tersisa menemani senior Xie. Namun dia menerima telepon dari tempat kerjanya dan harus pergi. Pada akhirnya, hanya senior Xie dan beberapa generasi muda yang tersisa. Xie Ran dipanggil Xie Huilan. Kak, aku perlu bicara denganmu. Oke, Xie Huilan mengangguk. Mari kita bicara di atas. Dokter pribadi senior Xie memberi obat kepada senior Xie, dan senior Xie menutup matanya di sofa. Dari awal makan malam hingga sekarang, senior Xie tidak pernah melihat ke arah Dong Suebing, apalagi berbicara dengannya. Setelah Xie Huilan pergi, hanya ada sedikit orang di ruang tamu. Dong Suebing juga ingin pergi, tapi dia tidak punya alasan apapun. Jadi, dia hanya tinggal di ruang tamu untuk mengobrol dengan Xie Jing dan Xie Hao dengan tidak nyaman. Dong Suebing merasa sangat pusing tetapi harus menahan perasaan ini dan tetap di sana. Dong Suebing berpikir sendiri sambil mengobrol dengan Xie Hao dan Xie Jing, duduk di samping senior Xie. Orang tua ini tahu bagaimana menyimpan dendam. Yang saya lakukan hanyalah membalasnya dan memenangkannya sekali dalam permainan catur. Lihat dia memperlakukanku sebagai tidak terlihat. Jika saya tahu dia memperlakukan saya seperti ini, saya tidak akan memberinya ginseng liar berusia 50 tahun. Saya hanya akan memberinya ginseng 5 tahun 5 bulan. Ini sangat menjengkelkan. Tiba-tiba, kata Xie Hao, kakak ipar, ayo pergi ke halaman belakang untuk berlatih seni bela diri. Oke, Dong Suebing tidak sabar untuk meninggalkan ruang tamu. Tapi senior Xie menghentikan Xie Hao. Jika kamu ingin berlatih seni bela diri, pergilah sendiri. Senior Xie berkata dan berdiri. Dia berjalan menuju tangga dan berkata, Xiao Dong, bermainlah catur denganku. Dokter pribadi tersenyum pada Dong Suebing dan pergi membantu senior Xie menaiki tangga. Dong Suebing tercengang. Catur, apa artinya ini? Xie Hao mendengarnya dan menjadi bersemangat. Saya ingin menonton. Dia tahu Dong Suebing pandai catur Tiongkok. Tapi senior Xie menoleh ke Xie Hao. Kupikir kamu akan pergi ke halaman belakang untuk berlatih seni bela diri. Hehe, ini lebih menarik. Saya ingin menonton. Xie Hao hanya ingin ikut bersenang-senang. Xie Jing lebih dewasa. Setelah mendengar perkataan kakek mereka, dia segera menyeret Xie Hao pergi dan menatapnya. Dia menunjuk ke arah Dong Suebing dengan dagunya dan menggelengkan kepalanya. Senior Xie ingin berbicara dengan Dong Suebing sendirian, dan Xie Hao akan menimbulkan masalah jika dia ada. Xie Hao mendapat petunjuk itu dan kembali ke sofa dengan enggan. Dong Suebing hanya bisa mengikuti senior Xie menaiki tangga. Para pembantu sedang menyiapkan papan catur dan bidak-bidaknya di sebuah ruangan yang penuh dengan perabotan antik. Senior Xie duduk di belakang meja kayu merah dan memberi isyarat kepada Dong Suebing untuk duduk di seberangnya. Setelah para pembantu selesai, mereka pergi bersama dokter, meninggalkan Dong Suebing dan senior Xie sendirian di kamar. Senior Xie tidak berkata apa-apa dan memindahkan bidak caturnya. Dong Suebing bingung. Senior Xie mengabaikannya sepanjang malam, dan mengapa dia tiba-tiba ingin bermain catur. Tapi Dong Suebing tidak punya pilihan selain bermain dengannya. Dia melakukan gerakannya 2 gerakan 5 gerakan 10 gerakan 20 gerakan kali ini, tidak. Ada ahli catur Tiongkok di sekitarnya, dan Dong Suebing tidak bisa berbuat curang. Dalam waktu 20 menit, senior Xie memenangkan game pertama. Senior Xie menatap Dong Suebing. Mainkan dengan benar. Dong Suebing tersenyum malu. Aku memenangkanmu terakhir kali karena keberuntungan, dan aku tidak pandai bermain catur. Satu permainan lagi. Senior Xie membiarkan Dong Suebing mengambil langkah pertama. Game kedua berakhir 20 menit kemudian, dan senior Xie menang lagi. Senior Xie tidak menunjukkan rasa frustrasi dan berkata, kamu tidak bermain dengan serius. Aku akan membuatmu bermain dengan serius. Dia memanggil pembantunya. Bawalah sebotol Maotai dan 2 gelas.
Senior Xie memandang Dong Suebing dan berkata, mulai pertandingan berikutnya dan seterusnya, yang kalah harus minum segelas. Aku tidak bisa minum lagi, maka kamu harus menang. Saya telah mencoba yang terbaik. Protes Dong Suebing tidak didengarkan, dan pertandingan berikutnya dimulai. Dong Suebing kalah pada game ketiga dan harus minum segelas maotai. Dia memaksakan diri untuk menghabiskan gelas maotai dalam satu tegukan dan merasa semakin mabuk. Gelas kedua, gelas ketiga. Setelah beberapa pertandingan, Dong Suebing merasakan ruangan berputar, dan dia hampir terbuang percuma. Satu permainan lagi, kata Senior Xie. Dong Suebing mengulurkan tangan untuk mengambil bidak catur tetapi gagal setelah 4 hingga 5 kali percobaan. Pada akhirnya, dia mengambil bidak catur Senior Xie dan bergerak. Senior Xie tertawa. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dong Suebing marah dan berkata, tidak, aku tidak bermain lagi. Saya dapat mengatakan bahwa Anda mencoba membuat saya mabuk. Itu benar. Kamu mencoba membuatku mabuk. Dong Suebing tergagap. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu, hehe, aku tidak bermain lagi. Dong Suebing menopang dirinya dengan mendorong papan catur. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke Novel Bein. Kata Senior Xie, kamu tidak ingin bermain lagi. Kalau begitu ngobrollah denganku. Dong Suebing melirik Senior Xie. Mengobrol denganmu, apa yang perlu dibicarakan? Kami memiliki kesenjangan generasi, dan tidak memiliki topik yang sama. Minum akan memberikan keberanian, dan terlebih lagi, Dong Suebing tidak pernah takut pada siapapun. Dia bergoyang ketika dia berdiri dan berjalan ke kursi Senior Xie dan duduk di sampingnya. Kursimu nyaman sekali. Senior Xie tertawa dan bergerak untuk memberi Dong Suebing lebih banyak ruang. Kami belum mulai mengobrol. Bagaimana Anda tahu kami tidak memiliki topik yang sama? Mulailah sebuah topik, tema. Dong Suebing mendecakkan bibirnya. Kalau begitu mari kita bicarakan kenapa kamu selalu memasang wajah tegas. Kamu terlihat buruk jika kamu tidak bahagia denganku, kamu bisa beritahu aku secara langsung. Wajah yang tampak tegas. Senior Xie menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apa yang Anda tahu? Sebelum saya pensiun, saya harus tersenyum dari siang hingga malam. Apakah Anda melihat bagaimana Huilan tersenyum? Dia sama denganku. Saya harus tersenyum ketika bertemu orang-orang dan tidak bisa membiarkan mereka merasa saya terlalu serius. Saya harus tersenyum ketika bertemu dengan pejabat pemerintah lainnya, karena saya tidak bisa memberitahu mereka apa yang saya pikirkan. Ketika saya bertemu delegasi dari negara lain, saya harus tersenyum, karena saya perlu menjalin hubungan diplomatik yang baik. Saya telah tersenyum selama beberapa dekade, dan saya muak tersenyum. Itu sebabnya saya berhenti tersenyum setelah saya pensiun. Senior Xie selesai, dan Dong Suebing mengulurkan tangannya ke bahu Senior Xie. Jadi inilah alasannya Xie tua ini tidak mudah bagimu juga. Alis Senior Xie bergerak-gerak. Dong Suebing terus menepuk bahu Senior Xie. Xie tua, lepaskan, tidak apa-apa. Hanya lihat aku. Setiap kali saya melakukan sesuatu, para pemimpin dan rekan-rekan dari kabupaten kami akan mulai mengkritik saya. Mereka mengatakan saya terlalu muda dan gegabah. Apa yang saya lakukan salah. Kadang-kadang saya juga tahu bahwa saya impulsif dan tidak memikirkan konsekuensinya. Tapi ketika sesuatu terjadi di depan Anda tidak punya pilihan. Seorang kerabat anggota komite partai kabupaten telah memukul seseorang dari kantor polisi kami. Jika saya tidak menangkapnya, apa yang akan rekan-rekan saya pikirkan? Rekan senegara kita dipukuli di Korea. Jika saya tidak menantang sekolah taekwondo, bagaimana saya akan menghadapi mereka? Dong Suebing menjadi gelisah dan menepuk dadanya. Apa salahnya bersikap gegabah dan impulsif? Apa salahnya melakukan hal yang salah? Saya mengangkat kepala saya tinggi-tinggi ketika saya menghadapi orang-orang kami. Sekalipun suatu hari nanti aku kehilangan pekerjaan dan jabatan, aku masih bisa berjalan di jalanan dengan kepala tegak. Hati nurani saya jernih. Senior Xie mendengar apa yang dikatakan Dong Suebing, dan tertawa. Kata yang bagus. Xie tua, aku menyadari bahwa kamu tidak terlalu menyebalkan. Haha. Senior Xie tertawa. Setelah hidup sekian lama, ini pertama kalinya ada yang memujiku seperti ini. Tidak terlalu menjengkelkan. Hahaha. Dokter yang berdiri di luar tidak tahan lagi. Dia dengan cepat membuka pintu dan masuk. Xiaodong, kamu mabuk. Turunlah bersamaku dan jangan ganggu istirahat Senior Xie.
Dia tidak bisa berkata-kata dengan Dong Suebing. Beraninya dia memanggil senior Xie sebagai Old Xie. Dong Suebing menatap dokter itu. Kami sedang mengobrol baik sekarang. Kenapa aku harus turun? Senior Xie tertawa. Kami sedang bersenang-senang sekarang. Jangan ikut campur. Senior Xie, keluar, keluar. Senior Xie melambaikan tangannya untuk mengusir dokter. Xiao Dong, lanjutkan. Dong Suebing merangkul bahu senior Xie. Apa lagi yang kamu ingin aku katakan? Oh, kamu mencoba mengatur pernikahan Suster Xie. Saya harus mengatakan bahwa kamu salah. Tahukah kamu apa yang kupikirkan saat aku menjodohkannya? Siapa yang peduli apa yang kamu pikirkan? Kamu salah dalam melakukannya. Senior Xie tertawa keras, dan semua orang di bawah dapat mendengar percakapan mereka. Pagi selanjutnya, sinar matahari yang hangat menyinari jendela. Dong Suebing menguap sambil membuka mata dan melihat sekelilingnya. Hah, di mana saya? Tempat ini tampak seperti rumah besar. Oh, kakak Xie dan aku pergi ke rumah senior Xie untuk makan malam tadi malam. Tempat ini seharusnya adalah rumah Xishan. Apakah aku bermalam di sini? Dong Suebing tiba-tiba merasakan mabuk berat dan mengusap emosinya untuk menghilangkan sakit kepala. Berapa banyak yang aku minum tadi malam? Aku ingat aku banyak minum saat makan malam, tapi bagaimana aku bisa sampai di ruangan ini? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. Xiao Bing, bangun. Itu Xie Huilan. Dong Suebing segera bangun. Saudari Xie, bisakah kamu masuk sebentar? Pintu terbuka, dan Xie Huilan masuk sambil tersenyum. Apa yang salah? Apakah kamu memintaku untuk membantumu berdandan? Dong Suebing menyadari bahwa dia hanya mengenakan celana panjang. Jas dan celananya terlipat rapi di kursi samping tempat tidur. Dia tahu seseorang telah menanggalkan pakaiannya tadi malam, karena dia tidak memiliki kebiasaan melipat pakaiannya. Apa aku mabuk tadi malam? Kenapa aku akhirnya tidur di sini? Xie Huilan memandang Dong Suebing. Kamu masih berani menyebutkan kemarin. Dong Suebing tersipu. Pakaianku, apakah kamu membantuku melepas bajuku? Jika bukan aku, siapa lagi yang akan membantumu? Xie Huilan memandang Dong Suebing. Punggungku hampir patah saat melepas pakaianmu. Dong Suebing menjawab dengan nada meminta maaf. Maaf merepotkanmu. Pergi dan mandi sekarang. Sudah waktunya sarapan. Oke. Dong Suebing segera mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya. Oh, apakah aku mempermalukan diriku sendiri tadi malam? Apa aku muntah? Inilah yang menjadi perhatian Dong Suebing. Xie Huilan melirik Dong Suebing. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang Anda. Apakah kamu berpura-pura tidak tahu? Dong Suebing membeku. Apakah aku muntah? Di mana? Xie Huilan tersenyum tak berdaya. Tidak apa-apa jika kamu muntah di mana-mana. Tapi kamu tidak melakukannya dan hanya mengatakan banyak omong kosong. Ah, apa yang aku bilang? Kamu bermain catur dengan kakekku di kamar, dan yang kalah harus minum segelas multai. Anda minum 3-4 gelas dan mabuk. Setelah itu, kamu memanggil kakekku dengan sebutan Old Xie, dan merangkul bahumu. Xie Huilan tidak bisa menahan tawanya dan tertawa terbahak-bahak. Xiao Bing, aku tidak tahu kamu begitu berani di masa lalu. Anda tidak hanya menyebut kakek saya sebagai Xie tua tetapi juga mengkritik dia atas apa yang telah dilakukannya. Setelah itu, Anda mulai menyanyikan lagu kebangsaan. Dong Suebing berhenti selama beberapa detik. Mustahil. Xie Huilan mengabaikannya. Ini tidak mungkin. Dong Suebing melanjutkan. Saudari Xie, berhentilah bercanda. Jawab Xie Huilan. Kamu sangat berisik, dan aku bisa mendengarmu dari bawah. Hampir semua orang di mansion dapat mendengarmu. Kenapa aku harus berbohong padamu? Wajah Dong Suebing berubah menjadi hijau. Apakah aku benar-benar memanggilnya Old Xie? Bagaimana menurutmu? Saya jarang berbicara omong kosong ketika saya mabuk, kata Dong Suebing. Ketika Dong Suebing banyak mabuk, dia tidak akan berbicara omong kosong, tetapi dia belum pernah mabuk sebanyak itu sebelumnya. Dari reaksi Sister Xie, dia tidak boleh berbohong padanya, dan rambut di punggung Dong Suebing berdiri. Apakah aku telah menyinggung senior Xie lagi? Apa yang harus saya lakukan? Dia pasti memiliki kesan yang lebih buruk terhadapku sekarang. Xie Huilan tersenyum. Kakekku tidak mengatakan apapun. Apa maksudmu? Dia tidak memarahimu dan senang mengobrol denganmu.
Anda berdua menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Hahaha, sudah lama sekali aku tidak mendengar kakekku tertawa terbahak-bahak. Xie Huilan menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu apa yang lucu. Hahaha, Dong Suebing berkedip dan bertanya. Maksudmu senior Xie tidak marah? Bagaimana aku tahu apa yang dia pikirkan? Dong Suebing menjambak rambutnya saat dia perlahan mengingat sedikit tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia menamparkan keningnya beberapa kali untuk menjernihkan pikirannya. Saya memanggilnya Old Xie, dan dia masih menyanyikan lagu kebangsaan bersama saya. Artinya dia tidak marah. Oh, senior Xie, murah hati. Kesan Dong Suebing terhadap senior Xie berubah, tapi dia masih gugup. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri tadi malam dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi semua orang. Sekitar 10 menit kemudian, Dong Suebing dan Xie Huilan turun. Di sepanjang koridor, mereka bertemu Xie Jing yang membawa setumpuk kertas suan. Dia memandang Dong Suebing dengan aneh dan menyapanya. Kakak Dong, kamu sudah bangun. Aku baru saja bangun. Apakah kamu sibuk? Dong Suebing bertanya. Xie Jing mengangguk. Kakek sedang menulis kaligrafi, dan saya membawakannya kertas suan. Xie Jing bermalam di mansion tadi malam. Dia ingin pergi tadi malam, tapi keributan di ruang belajar terlalu keras. Dong Suebing mengkritik senior Xie dan bahkan menyanyikan lagu kebangsaan bersama senior Xie. Terjadi kekacauan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Keributan itu berlangsung hingga hampir jam 11 malam, dan sudah terlambat baginya untuk pulang. Dalam perjalanan ke bawah, Dong Suebing dan Xie Huilan melewati beberapa pembantu. Mereka semua memandang Dong Suebing dengan aneh. Kenapa kalian semua menatapku seperti ini? Dong Suebing tersipu malu. Dong Suebing melihat punggung senior Xie ketika dia mencapai lantai pertama, dan tubuhnya bergetar. Xie Hao dan Xie Ran berdiri di samping meja, dan Xie Jing meletakkan kertas suan di atas meja. Kuas dan tinta di atas meja tersusun rapi, dan senior Xie menggiling sendiri batang tintanya. Setelah itu, dia mengambil kuas, memejamkan mata selama beberapa detik, sebelum mulai menulis beberapa kata. Gerakannya sempurna, dan sangat terampil dalam kaligrafi. Xie Huilan tidak mengganggu senior Xie dan berjalan mendekatinya dengan tenang. Dong Suebing maju dengan malu dan melihat apa yang ditulis senior Xie. Jujur dan benar. Xie Hao memperhatikan Dong Suebing dan mulai membuat isyarat mata sambil tersenyum. Dong Suebing kembali dengan tatapan tajam. Dia tahu ini akan mengolok-oloknya. Kakek tehmu. Perhatian Xie Ran tertuju pada kata-katanya. Setiap kali saya melihat kata-kata Anda, saya dapat merasakan kekuatan dalam kata-katanya. Senior Xie tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sanjungan, jawab Xie Ran. Inilah yang saya rasakan ketika melihat tulisan Anda. Bisakah kamu memberiku kata-kata ini? Saya akan membingkainya ketika saya kembali. Senior Xie mengangguk. Xie Ran sangat gembira saat dia menyimpan kertas itu dengan hati-hati. Dong Suebing merasa Xie Ran pasti berpura-pura, dan dia tidak melihat sesuatu yang istimewa dari kata-kata itu. Paling-paling, kata-kata itu dianggap enak dipandang, tidak lebih. Xie Hao berteriak, kakek, aku juga ingin bicara. Anda, senior Xie memandang Xie Hao. Anda bahkan tidak bisa lulus ujian bahasa Mandarin di SMP. Bisakah kamu membaca apa yang aku tulis? Tulis saja sesuatu untukku. Cepat. Senior Xie sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan menyetujui permintaan Xie Hao. Dia berpikir sejenak dan mencelupkan kuasnya ke dalam tinta, sebelum menulis beberapa kata di kertas. Tetapi ketika Xie Hao maju untuk mengambil kertas itu, wajahnya berubah. Belajar dengan giat setiap hari. Kedelapan karakter ini sepertinya mengejek Xie Hao, dan dia menyimpan kertas itu dengan enggan. Xie Jing tertawa dan berkata, kakek, kamu harus bersikap adil terhadap kami semua. Aku juga ingin tulisanmu.